Selamat pagi, siang, sore Pak Daniel. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai riset perilaku konsumen digital dalam bidang kuliner. Kelompok kami mengambil contoh yaitu kopi kenangan. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tamara dengan NPM 60821011011. Nama saya Florence Jonathan dengan NPM 6082101065. Saya Margarita Elsadora dengan NPM 60821011083. Nama saya Fiona Rose dengan NPM 60821011005. Saya Maitri Irina Horisa dengan NPM 60821011044. Sebelum menjelaskan bagaimana riset perilaku konsumen digital ini, kita perlu mengetahui mengenai kopi kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang memperkenalkan cita rasa kopi khas Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan dari Alpha GWC sebesar 121 miliar. Pada tahun 2019, Kopi Kenangan mendapatkan suntikan dana lagi sebesar 288 miliar. Dengan dana sebanyak itu, Kopi Kenangan menargetkan memiliki 1000 gerai pada 2021. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kampanye cinta lokal atau biasa disingkat sebagai Cinlok. Demi mendukung dan mengangkat kualitas produk lokal, Kopi Kenangan dan Pipil Tin Cocoa menggalakkan sebuah kampanye yang bertema cinta lokal atau biasa disingkat sebagai Cinlok untuk mengangkat kualitas kopi produk lokal. Kopi Kenangan dan Pipil Tin Cocoa ingin membawa komoditas kopi dan coklat lokal Indonesia agar dapat terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, kampanye Cinlok ini pun bertujuan untuk menjalin dan menciptakan ekosistem untuk mendukung perkembangan produk dan petani lokal, karena keberlangsungan dan kesejahteraan petani juga menjadi sorotan dari kolaborasi antara Kopi Kenangan dan Pipil Tin Cocoa ini. Salah satu hal yang melatar belakangi kampanye ini yaitu Indonesia sangat kaya akan varietas tanaman seperti coklat, kopi, bahkan merupakan produsen besar dari kedua produk tersebut, namun seringkali kalah pamor di negeri sendiri. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kampanye ini dapat bersama-sama membantu memperkenalkan dan menumbuhkan kecintaan atas produk coklat dan kopi produksi dalam negeri. Selanjutnya yaitu kelompok kami mengambil analisis data kuantitatif. Kami memilih analisis data kuantitatif karena merupakan metode dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik, atau numerik dari kumpulan data. Penelitian dalam metode ini dimulai dari fase deskriptif dan dilanjuti dengan analisis yang lebih lanjut dan spesifik untuk menambah lebih wawasan. Analisis data kuantitatifnya akan menggunakan penelitian survei. Sandu Sioto dan M. Ali Sodik mendefinisikan penelitian survei sebagai salah satu penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu ataupun kelompok. Pada umumnya, penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data. Pada riset yang dilakukan oleh Kopi Kenangan, penelitian survei akan dilakukan dengan menggunakan polling Instagram serta question box. Berikut adalah pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama, apakah kamu mengetahui bahwa Kopi Kenangan berkolaborasi dengan artisan coklat lokal Pipil Tin Cocoa dalam kampanye Cinta Lokal atau Cinlok untuk menaikkan kualitas produk lokal? Yang kedua, apakah kamu sudah mencoba produk cinta lokal? Yang ketiga, apakah menu favoritmu dari cinta lokal? Yang keempat, apakah kamu tertarik untuk mendukung perkembangan produk dan petani lokal? Yang terakhir, menurutmu bagaimana kualitas komoditas kopi dan coklat lokal Indonesia? Dalam survei yang dilakukan di Instagram, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikemas ke dalam bahasa yang lebih menarik dan friendly sesuai dengan karakter brand dari Kopi Kenangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alasan kelompok kami memilih metode kuantitatif dilihat dari segi situasi, waktu, dan juga KPI. Pertama, jika dilihat dari segi situasi, alasan kelompok kami memilih metode kuantitatif yaitu karena metode ini dapat mengukur akurasi keberhasilan kampanye yang dilakukan oleh Kopi Kenangan dan Pipil Tin Cocoa. Yang kedua, jika dilihat dari segi waktu, alasan kelompok kami memilih metode kuantitatif yaitu karena metode ini dapat menghemat waktu penelitian dan juga pengolahan data. Dan yang terakhir, jika dilihat dari segi KPI, alasan kelompok kami memilih metode kuantitatif yaitu karena metode ini sesuai dengan KPI, meningkatkan penjualan, engagement, dan juga loyalitas pelanggan.
Berikutnya saya akan menjelaskan cara Kopi Kenangan mengkomunikasikan kampanye Cinlok. Yang pertama adalah dengan mengadakan kompetisi melalui Instagram. Kompetisi ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan engagement Kopi Kenangan dan Pipiltin Koko dengan konsumennya, terutama di platform media sosial Instagram. Kompetisi dengan berbagai hadiah yang ditawarkan tentu akan menarik perhatian konsumen, sehingga menimbulkan keinginan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Hasil pengukuran tingkat keberhasilan dari kompetisi ini dapat dianalisis dengan menggunakan fitur Insight Instagram, jumlah hashtag, dan juga jumlah partisipan yang mengikuti kompetisi. Lalu yang kedua adalah dengan menghadirkan menu baru yang berhubungan dengan kampanye Cinlok. Seperti yang sudah diketahui, dasar tujuan kampanye ini adalah untuk mengangkat kualitas produk lokal. Dengan menambah menu baru yang dibuat secara khusus untuk kampanye ini, diharapkan konsumen Kopi Kenangan dapat melakukan pembelian berulang. Apalagi, Kopi Kenangan memang lebih dominan dengan menu kopinya. Sedangkan pada kampanye ini, menu yang dominan adalah menu coklat. Artinya, kampanye ini bisa memberikan sesuatu yang baru bagi konsumen, sehingga memunculkan keinginan untuk mencoba dan datang kembali untuk membeli. Untuk mengukur loyalitas pelanggan, dapat dilakukan survei dengan memberikan pertanyaan seperti berapa kali sudah pernah datang ke Kopi Kenangan untuk membeli minuman, serta apakah konsumen dapat merekomendasikan menu tersebut kepada kerabatnya. Lalu yang ketiga adalah dengan menggait micro-influencer, dan yang terakhir adalah dengan bekerja sama dengan berbagai mall di Indonesia yang terdapat gerai Kopi Kenangan. Kedua cara tersebut berhubungan langsung dengan KPI untuk meningkatkan penjualan. Melalui micro-influencer dan media partner dengan berbagai akun Instagram mall di Indonesia, promosi terkait kampanye ini bisa tersebar secara luas dan menjangkau konsumen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, konsumen dapat mengetahui jika Kopi Kenangan sedang melakukan kampanye dengan berbagai promo yang ditawarkan, sehingga bisa meningkatkan penjualan khususnya untuk produk yang terkait dengan kampanye ini. Untuk mengukur keberhasilan KPI ini, Kopi Kenangan dapat melakukan riset terkait jumlah penjualan produk selama masa kampanye berlangsung. Berikutnya adalah salah satu postingan untuk kompetisi yang diadakan oleh Kopi Kenangan dan Pipiltin Koko. Berikutnya ada beberapa contoh micro-influencer yang digunakan oleh Kopi Kenangan untuk membantu dalam mengkampanyekan kampanye Cinlok ini. Lalu yang terakhir ada beberapa contoh akun Momo Indonesia yang juga ikut mengkampanyekan kampanye Cinlok ini. Selanjutnya, untuk melakukan suatu riset pemasaran, tentunya kita membutuhkan yang namanya sumber daya. Dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan riset pada pemasaran kampanye Kopi Kenangan ini antara lain, yang pertama adalah sumber daya manusia. Dalam riset kampanye Kopi Kenangan ini, kami membutuhkan beberapa sumber daya manusia, yaitu pengguna Instagram yang merupakan konsumen Kopi Kenangan, serta pengikut Instagram Kopi Kenangan, yang kami butuhkan sebagai sampel dalam melakukan riset. Kemudian, kami juga membutuhkan sumber daya manusia berupa admin sosial media, content creator, copywriter, serta data analis untuk membantu proses riset dan juga mengolah hasil riset. Selanjutnya adalah digital tools. Digital tools yang digunakan untuk melakukan riset kampanye pemasaran Kopi Kenangan ini adalah kami menggunakan media sosial Instagram dengan menggunakan beberapa fitur dalam Instagram, seperti fitur polling dan fitur quiz. Di mana dengan menggunakan fitur polling dan quiz ini dapat menarik minat responden kami dalam mengisi survei yang kami berikan. Misalnya seperti menampilkan 2 gambar menu Kopi Kenangan yang bestseller. Kemudian kami menggunakan fitur polling untuk mendapatkan data mengenai menu favorit para pengguna Instagram, khususnya mengikut Instagram Kopi Kenangan. Selain itu, kami juga menggunakan fitur question, di mana kami mengajukan pertanyaan, contohnya seperti, menurutmu bagaimana sih komoditas kopi dan coklat lokal di Indonesia? Nah, dari pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh pengguna Instagram, khususnya pengikut Instagram Kopi Kenangan, dan kemudian hasil jawaban mereka nantinya akan dipilih dan akan diberikan reward menarik dari Kopi Kenangan. Selanjutnya adalah fitur question box pada Instagram, di mana melalui fitur ini kami dapat menanyakan beberapa pertanyaan yang kami butuhkan dalam survei kami. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Viana sebelumnya, contoh pertanyaan tersebut seperti apakah menu favorit dari series Kenangan Cinlok, dan dari fitur-fitur Instagram tersebut kami gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses riset. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan adalah anggaran atau biaya. Di dalam riset kampanye Kopi Kenangan ini, memerlukan beberapa biaya, yaitu berupa biaya admin sosial media, kemudian biaya content creator, biaya copywriter, dan juga biaya untuk data analis. Selain itu, dibutuhkan juga biaya dalam berupa reward untuk responden yang terpilih. Adapun rincian perkiraan biaya dalam riset ini adalah sebagai berikut. Demikian presentasi kami mengenai riset perilaku konsumen digital pada brand Kopi Kenangan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini, dan terima kasih atas perhatiannya.